Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody, kelas 12 IPA, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik dan tetap bersemangat, tetap percaya diri dalam menjalani pembelajaran PJJ tahun ini, karena tahun ini adalah tahun di mana kalian akan melewati fase-fase sulit dalam menentukan pilihan jurusan atau prospek masa depan setelah lulus SMA ya. Dan hari ini Bunda He akan mencoba menjelaskan materi bab kedua karena kemarin sifat koligatifnya sudah tamat atau sudah selesai dan hari ini kita awali pembelajaran bab kedua ini dengan video yang Bunda He buat sendiri karena Bunda He kangen udah lama nggak ngulik video dan Bunda He harap dengan video buatan Bunda He ini bisa lebih membuat kalian bisa memahami materi-materi yang akan nanti Bunda He sajikan ya dibanding kalau kalian hanya melihat video buatan orang lain dari YouTube. Jadi ini adalah Made in SMA Pro by Bunda He. Ya, dan bab kedua kita hari ini adalah tentang redox. Redox itu singkatan dari reduksi oksidasi. Dan sebenarnya kalau kalian ingat-ingat, ini di kelas 10 itu ada materi tentang redox, mungkin dulu diajarin sama Bu Yuna, sedikit tentang redox, dasarnya banget, dari mulai apa sih pengertian redox, kemudian apa itu bilox, bagaimana caranya menghitung bilox, kemudian reaksi yang bagaimana yang dikatakan sebagai reaksi redox. Dan mungkin juga ada aplikasi redox dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya di kelas 12 ini pembahasannya bukan yang itu lagi. Kita lebih dalam tentang penyetaraan reaksi redox. Ya, sudah masuk ke penyetaraan reaksi. Cuma Bunda ya khawatir kalian pada forget atau lupa tentang materi-materi redox di kelas 10 yang dulu diajarkan oleh Bu Yuna karena sudah hampir 2 tahun ya. Sudah ketiban macam-macam itu di dalam kepala kalian. Jadi hari ini Bunda ya mau review dari awal tentang redox dan juga antek-anteknya atau turunan-turunannya ya. Karena kalau kalian tidak memahami di awalnya, ini akan sulit untuk memahami materi redox inti di kelas 12. Oke, kita mulai saja. Nah, kita akan mulai dari konsep atau pengertian dari masing-masing reduksi dan oksidasi. Jadi redox ini singkatan ya, dia terbagi dua menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ada 3 pengertian masing-masing reduksi dan oksidasi, itu berdasarkan oksigen, kemudian elektron, dan juga bilox. Apa itu bilox? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu dari mulai reduksi. Yang pertama adalah pengertian dengan oksigen. Nah, reduksi itu artinya bisa dikatakan sebagai reaksi yang melepaskan oksigen. Kamu lihat zat CuO yang dikasih warna merah ini, diketik warna merah, lihat CuO di sebelah kiri reaksi dan Cu di sebelah kanan reaksi. Di sini Cu-nya ada oksigen, tapi di sebelah kanan oksigennya menghilang, artinya si CuO ini melepaskan oksigen. Dan sesuai dengan teori, reaksi yang melepaskan oksigen adalah reaksi reduksi. Jadi awalnya oksigennya ada, kemudian jadi nggak ada. Itu bisa dikategorikan sebagai reaksi reduksi. Kemudian kalau oksidasi adalah reaksi yang menangkap oksigen. Jadi kebalikan, kalau reduksi melepas oksigen, oksidasi itu reaksi yang menangkap oksigen. Nah, menangkap itu ada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Karena zatnya oksigen, maka harus oksigen yang ditangkap. Kurang lebih seperti ini. Jadi semua zat yang ada oksigen di sebelah kiri, zat apapun ditambah oksigen menjadi apa, itu sudah masuk ke dalam kategori reaksi reduksi. Itu yang tadi di awal pengertian tentang atau secara oksigen. Yang kedua, pengertian dari elektron. Kalau reduksi itu menangkap elektron. Yang namanya menangkap, semua teorinya atau definisinya ada di sebelah kanan. Sebelah kiri, sorry. Ya, sebelum tanda panah. Ya, karena yang menangkap elektron, maka simbolnya adalah E. Itu reduksi. Kalau oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Yang namanya melepas tadi, kalau menangkap di kiri, kalau melepas di kanan. Nah, tinggal taruh zat yang dilepaskannya setelah tanda panah.
itu pengertian berdasarkan elektron. Jadi hanya dibolak-balik sebenarnya ya. Kalau reduksi itu pelepasan oksigen, oksidasi berarti menangkap. Kalau reduksinya menangkap elektron, berarti oksidasinya melepaskan elektron. Ya, tinggal diingat aja dan jangan kebalik. Ya. Yang terakhir adalah penurunan atau peningkatan bilox. Kalau reduksi itu biloxnya turun. Kalau oksidasi biloxnya meningkat atau bertambah. Nah, bilox ini yang nanti akan kita bahas secara detail di slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang bilox, Bunda yang mau kasih sedikit. Nah, ini ada latihan. Tentukan apakah reaksi ini termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Yang pertama, Ca2 plus tambah 2E. Ini berarti dia menangkap ya, elektronnya di sebelah kiri. Menangkap elektron, kira-kira dia termasuk reaksi apa? Kita lihat di slide yang tadi, menangkap elektron adalah reaksi reduksi. Berarti ini jawabannya adalah reaksi reduksi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada oksigen di sebelah kiri. Bla 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 ditambah oksigen. Berarti dia reaksi yang menangkap oksigen. Kita lihat, menangkap oksigen tadi adalah reaksi oksidasi. Berarti yang kedua jawabannya adalah reaksi oksidasi. Yang ketiga, K menjadi K plus tambah elektron. Sekarang elektronnya di sebelah kanan. Kalau tadi sebelah kiri menangkap, kalau ini berarti melepas. Nah, kebalikannya. Kalau tadi menangkap reduksi, berarti melepas adalah oksidasi. Itu yang keempat. Yang kelima, Zn tambah O2 menjadi ZNO. Ada oksigen di sebelah kiri, sama dengan reaksi yang nomor 2. Tapi zatnya sekarang berbeda. Zat penangkapnya. Ya, zat yang menangkap, sorry. Ini juga sama berarti reaksi oksidasi. Nah, kemudian yang terakhir, Bunda mau kalian fokus ke Fe-nya. Di sini Fe2O3. Fe-nya ada oksigen. Kemudian di sebelah kanan Fe-nya jomblo atau tidak ada siapa-siapa, tidak ada unsur yang mendampingi dia. Artinya oksigen yang di awal nempel sama si Fe ini dilepaskan oleh si Fe. Berarti dia melepaskan oksigen. Nah, kalau dia melepaskan oksigen, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi kebalikan dari yang reaksi nomor 2 dan reaksi nomor 4. Kalau 2 dan 4 itu adalah reaksi yang menangkap oksigen, maka dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Kalau yang terakhir itu Fe-nya melepaskan oksigen, maka dia dikatakan sebagai reaksi reduksi. Ya, soal-soal seperti ini sering keluar, terutama di pilihan ganda. Jadi nanti akan ada pertanyaan, manakah di bawah ini yang termasuk reaksi reduksi. Jadi ada 5 pilihan, nah kamu tinggal pilih mana yang termasuk reaksi reduksi. Jadi random, nanti bisa mungkin ada yang menangkap elektron, ada mungkin yang melepas elektron, ada yang menangkap oksigen atau melepas oksigen. Jadi hanya 2 itu aja yang dibahas di soal pilihan ganda kalau menanyakan manakah yang termasuk reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi belum masuk ke bilox. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham untuk perbedaan konsep reduksi dan oksidasi ini. Ya, dipahami lagi. Kalau bingung silakan dibaca buku paketnya. Kalau bingung juga boleh video ini diulang-ulang. Ya, kalau bingung juga berdoa. Ya, berdoa semoga tidak bingung lagi. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas tentang pengertian redox dari segi oksigen dan elektron ya, sudah diberikan juga contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena sekarang kita akan meningkat ke pengertian redox secara bilangan oksidasi. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu apa sih bilangan oksidasi atau pendeknya bilox ya. Nah, bilox sendiri ini adalah bilangan yang dimiliki oleh setiap unsur. Jadi semua unsur yang sendiri atau dia membentuk senyawa itu semua punya yang namanya bilangan oksidasi. Jadi yang namanya bilangan berupa angka ya. Plus 1, plus 2, plus 3, termasuk juga 0, termasuk juga negatif. Jadi hati-hati kalau menulis bilox itu ada bilox yang nilainya positif 2, ada bilox yang nilainya negatif 2. Nah, tanda ini nggak boleh ketinggalan.
Kecuali untuk 0. 0 itu nggak ada plus minusnya. Ya, jadi hati-hati bilox itu ada pengaruh nilai negatif dan positif. Jadi harus ditulis. Kalau misalkan 2, apakah 2-nya positif atau 2-nya negatif. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan dalam menentukan bilox. Jadi, menentukan bilox itu nggak asal-asalan karena sudah ada ketetapan atau aturannya yang harus kalian pahami secara berurutan. Nah, kita lihat ya, ini ada di buku paket halaman 19, boleh kalian buka karena Bundai juga ambil dari sana ya, biar yang sudah beli paket tidak sia-sia. Nah, kalian bisa baca, ini sama persis Bunda scan. Nah, sekarang Bunda jelaskan, ini ada 8 ya, 8 aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Ya, kita cek ya. Dari yang pertama, bilox unsur bebas itu nilainya adalah 0. Apa sih unsur bebas? Unsur bebas ini adalah unsur yang sendiri atau dia berikatan dengan dirinya sendiri. Nah, berikatan dengan diri sendiri. Contoh, di sini ada NaKMg. Nah, ini adalah unsur bebas yang termasuk ke dalam unsur yang sendiri. Nah, sedangkan selanjutnya ada H2, N2, P4, S8. Ini adalah unsur bebas yang termasuk ke dalam kategori unsur yang berikatan dengan dirinya sendiri. H2 berarti H dengan H. N2, N dengan N. Seperti itu ya, itu adalah namanya unsur bebas dan langsung tembak biloxnya adalah 0. Yang B atau yang kedua, bilangan oksidasi atom fluorin F umumnya adalah -1. Yang ketiga, bilangan oksidasi logam golongan A, 1A, 2A, dan 3A. 3A itu hanya Al. Ya, di sini ya, itu biasanya kalau logam golongan A itu biloxnya sesuai dengan golongannya. Nah, makanya kalian harus hafal golongan 1A siapa aja, golongan 2A siapa aja, golongan 3A hanya Al. Nah, di sini ada nih dijelaskan sama dia. 1A itu Li, Na, K, Rb, Cs. Golongan 2A Be, Mg, Ca, Xr, Ba. Bilox mereka sesuai dengan golongannya. Jadi kalau golongan 1A biloxnya plus 1. Kalau golongan 2A biloxnya plus 2. Golongan 3A biloxnya plus 3. Dan nilainya pasti positif. Ya, tidak ada logam yang nilai biloxnya negatif. Semua logam itu positif, termasuk juga logam golongan B. Tapi kalau logam golongan B, dia nanti tergantung dari siapa yang mendampinginya. Unsur apa yang mendampingi si logam tersebut. Tapi pasti nilainya adalah positif. Jadi yang sudah pasti nilainya adalah logam golongan 1A, 2A, dan 3A. 1A plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Itu adalah ketentuan atau aturan bilox yang nomor 3. Aturan yang nomor 4, atau D, bilangan oksidasi ion monoatom. Monoatom itu artinya ion yang bermuatan atau kita dulu sering bilangnya sebagai kation dan anion. Nah, nilai biloxnya adalah sesuai dengan jumlah muatan. Artinya kalau muatannya 3 plus, maka biloxnya dia adalah plus 3. Kalau nilainya atau muatannya 2 min, kayak S 2 min, maka nilai biloxnya adalah -2. Jadi jangan salah kalau ada Na dengan Na+, Na ini biloxnya 0. Tapi kalau Na+, biloxnya plus 1. Ya, karena Na yang di sini termasuk unsur bebas. Tapi kalau Na+, ini termasuk ion. Jadi kalau ion itu sesuai dengan jumlah muatannya. Ya, jangan sampai salah. Kemudian yang E, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa itu umumnya plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, ini nggak banyak. NaH, LiH, BaH2, AlH3, KH, dan CaH2. Ini biloxnya negatif 1, tapi jarang keluar. Yang sering keluar adalah bilox atom H dalam senyawa adalah plus 1. Kemudian yang F, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa adalah negatif 2. Tapi sama dengan H ada pengecualian untuk senyawa peroksida.
superperoksida, dan F2O. Itu biloxnya kalau yang peroksida itu oksigennya -1, kalau yang superperoksida adalah -setengah, sedangkan dalam F2O biloxnya +2. Tapi di luar dari itu, bilox oksigen umumnya adalah negatif 2. Itu adalah yang ke-6 atau yang F. Sekarang yang G. Jumlah bilox atom-atom dalam suatu senyawa adalah 0. Maksudnya jumlah bilangan oksidasi di sini nanti adalah jumlah biloxnya dikali dengan indeks. Nah, setelah dijumlahkan, ini harus dalam senyawa itu harus 0. Nah, senyawa di sini senyawa netral, artinya yang tidak bermuatan, karena nanti ada senyawa yang bermuatan. Contoh senyawa netral ini F2O3, kemudian BaCO3, ini nggak ada muatannya di sini. Ya, bisa juga nanti mungkin ada H2SO4, ada NaCl. Jadi senyawa-senyawa yang memang tidak ada angka muatannya di sudut kanan atas. Beda dengan yang H. Nah, yang H ini untuk suatu ion poliatom. Ion. Kalau ion berarti ada muatan. Ya, contohnya ini, SO4 2-. Dia muatannya 2-. Artinya, jumlah biloxnya, bilox dikali indeks, ini harus negatif 2. Tidak boleh 0. Kalau yang G, ya, senyawa netral itu jumlah biloxnya 0. Tapi kalau senyawa poliatom, ion poliatom yang ada muatannya, maka jumlah biloxnya itu adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Kalau dia negatif 2, ya negatif 2. Kalau dia +1, ya +1. Jumlahnya harus segitu. Itu adalah ke-8 aturan tentang penghitungan bilox, ya. Dan ini harus berurutan dari atas, jadi nggak boleh lompat-lompat. Silakan dipahami, dibaca-baca lagi karena di buku ada. Oke, dan ini di buku manapun semua sama, jadi nggak ada perbedaan dan urutannya pasti sama. Karena kalian sudah memahami tadi aturan-aturan, sudah tahu aturan bilox itu dari apa, bagaimana menghitungnya, nilainya berapa. Nah, sekarang supaya lebih memahami lagi, kita latihan menentukan bilox dari setiap unsur yang ada dalam senyawa di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada 2 senyawa, HNO3 dengan Na2S2O3. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang netral, artinya jumlah bilox dikali indeksnya, indeks dari unsur-unsurnya itu kalau dijumlahkan harus 0 hasilnya. Kita cek dari yang HNO3. Nah, pasti dalam 3 unsur ini, ya kalian harus menentukan H itu unsurnya, H itu biloxnya berapa, N berapa, O berapa. Dari ketiga unsur ini pasti ada unsur yang sudah dikasih tahu nilai biloxnya. Ya, silakan dibuka lagi yang tadi aturannya. Di situ ada unsur apa saja yang sudah ditentukan di awal nilai biloxnya. Nah, di sini ada H sama O. Tadi kalian mungkin ingat, saya juga lupa di aturan nomor berapa tuh, hidrogen atau H dalam senyawa itu biloxnya +1. Nah, kalau Bundai biasa nulis bilox itu di atas. Ya, terserah kalau kamu mau di bawah juga nggak masalah. Kemudian oksigen itu biloxnya adalah -2. Nah, ini tinggal menentukan berapa bilox dari si N. Caranya gimana? Caranya kita harus mengalihkan bilox yang sudah ada dengan indeksnya. Nah, ini H ada 1, kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. N1, oksigen ada 3. Kita kalikan, 1 dikali 1, berarti +1. Ditambah, kita anggap ini misalkan X ya. X untuk bilox N dikali dengan 1, berarti X. Ditambah -2 dikali 3, -6. Nah, ini kalau dijumlahkan harus 0 hasilnya. Ya, bisa dihitungkan +1 tambah -6, berarti X -5 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah +5. Maka biloxnya untuk H itu adalah +1, untuk N adalah +5, untuk oksigen adalah -2. Itu untuk senyawa HNO3. Sekarang kita beralih ke senyawa yang kedua,
Na2S2O3. Pasti ada unsur yang sudah diketahui biloxnya. Tidak mungkin tiga-tiganya itu tidak ada bilox. Ya, oksigen itu pasti -2. Sama ya, ini masih dalam bentuk umum, oksigen itu -2. Kemudian ada Na. Na itu adalah golongan 1A. Silakan dilihat di tabel periodik, golongan 1A pasti ada Na. Karena golongan 1A logam, maka bilox dia adalah +1. Tinggal kita cari nilai X-nya berapa. Sama kayak tadi, 1 dikali 2, 2. Plus 2. Ditambah X dikali 2, 2X. Min 2 kali 3, min 6. Ini harus kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kita hitung yang bisa dijumlahkan 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4. Pindahin negatif 4-nya ke sini, jadi positif. X sama dengan plus 2. Dari 4 dibagi 2. Maka Na biloxnya +1, S biloxnya +2, O biloxnya -2. Itu untuk senyawa yang kedua. Sekarang kita lihat senyawa yang ketiga dan keempat. Ini adalah senyawa yang bermuatan, masuk ke dalam ion poliatom karena ada negatif 3, 3 min, dan 2 min. Kita hitung ya. Oke. Seperti biasa, pasti ada unsur yang biloxnya sudah dikasih tahu. P dengan O, cuma 2, gampang. Oksigen itu -2, P, X. X dikali 1 adalah X. -2 dikali 4, -8. Harus hasilnya adalah -3. Maka X-nya adalah -3 ditambah 8. Kenapa positif? Karena ini negatif. Pindah ruas jadi positif. Maka X-nya adalah +5. Jadi kesimpulannya P adalah +5, oksigen adalah -2. Lanjut ke yang terakhir, C2O4. Oksigen -2. C-nya X. 2X min 8 sama dengan -2. Berarti 2X sama dengan -2 tambah 8. 2X sama dengan +6. X sama dengan +3. Maka C-nya adalah +3, oksigennya adalah -2. Kurang lebih seperti ini cara menghitungnya ya untuk di awal. Kalau kalian masih ingat dulu kelas 10 ya alhamdulillah ya. Jadi tidak terlalu menguras tenaga lah. Kurang lebih seperti ini, dan nanti kalau di soal itu sebenarnya dia tidak perlu lagi menggunakan yang seperti ini. Nah, dia mau langsung hasil akhirnya. Ya. Jadi untuk yang ininya, hitung-hitungannya silakan kerjakan di kertas lain. Karena biasanya soal itu sudah menanyakan atau membutuhkan hasil akhirnya saja. Ya, karena untuk cara seperti ini di kelas 10, di kelas 12 itu sudah bukan tidak dipakai ya, tapi tidak dinilai lah cara ininya. Kita sudah membutuhkan langsung dan diharapkan sebenarnya kalian sudah langsung bisa menentukan bilox H itu berapa, N itu berapa, O itu berapa, tanpa nyoret-nyoret di tanpa menjelaskan di jawabannya nanti. Jadi ininya kerjakan di buku lain atau di kertas lain, di kertas coret-coretan. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah contoh untuk menentukan bilox dari setiap unsur. Ingat, pasti ada unsur yang sudah diketahui di soal. Ya. Jadi nggak mungkin ada senyawa yang semua unsurnya itu biloxnya nggak ada. Dan kemudian dalam reaksi kimia, reaksi yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai reaksi redoks. Nah, suatu reaksi kimia dikategorikan sebagai reaksi redoks jika dalam reaksi tersebut ada unsur yang mengalami perubahan bilox, baik turun ataupun naik. Jadi boleh salah satu, nggak harus ada dua-duanya. Boleh turun aja, boleh naik aja. Nah, contohnya adalah reaksi ini. Dalam reaksi ini ada unsur yang mengalami perubahan bilox. Jadi unsurnya harus sama ya. Kalau kalian membandingkan unsur Zn, ya berarti di kanan pun juga harus Zn. Jadi nggak boleh dibandingkan dengan unsur yang lain. Nah, sekarang kita cek nih, kita buktikan bahwa reaksi ini merupakan reaksi redoks. Dan unsur apa yang mengalami perubahan bilox? Tadi udah Bunda bilang kalau untuk menentukan hitung-hitungan coret-coretannya,
silakan di kelas lain. Jadi kita di sini tuh langsung angka hasil akhir dari biloxnya. Zn itu unsur bebas, dia pasti 0. HCl, H itu plus 1, Cl itu min 1. Nah, ada angka 2 di sini, ini nggak ngaruh. Jadi kalau dalam penentuan bilox, angka koefisien itu nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah angka indeksnya. Jadi kalau misalkan ada angka berapapun sebagai koefisien itu nggak akan mempengaruhi si biloxnya. Kemudian ZnCl2, Cl itu min 1 karena golongan 7A. Kemudian Zn berarti dikalikan 2 min 2 hasilnya harus 0, ini plus 2. H-nya H2 itu 0 karena dia unsur bebas yang di mana unsur H berikatan dengan unsur H itu sendiri. Sudah dapat ini? Nah, sekarang kita lihat siapakah yang mengalami perubahan bilox. Zn dari 0 ke 2, berarti ini mengalami biloxnya naik, ini mengalami oksidasi. Kemudian ada nggak yang turun? Ada, H. Nah, ini dikatakan sebagai reduksi. Nah, untuk yang contoh soal ini, reaksi ini ada dua-duanya komplit. Ada oksidasinya, ada reduksinya. Nah, maka ini dikatakan sebagai reaksi redoks. Tapi kalau misalkan nanti ketemu reaksi yang hanya oksidasi aja atau reduksi aja, itu juga termasuk dalam reaksi redoks, kategori reaksi redoks. Nah, kemudian reaksi yang bukan redoks itu adalah reaksi yang tidak ada perubahan biloxnya dari unsur-unsur penyusunnya. Contoh adalah CaCO3 plus 2HCl menjadi CaCl2 plus CO2 plus H2O. Silakan kalau kalian mau buktikan, kalian hitung sendiri masing-masing biloxnya. Ini tidak akan ada yang mengalami perubahan. Di Ca ini dengan Ca yang di sini ini sama. Silakan kalian buktikan sendiri bahwa reaksi ini adalah bukan reaksi redoks. Ya, jadi kategorinya seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan banyak reaksi nih? Nah, kalian disuruh menentukan dalam waktu yang cepat, manakah reaksi yang redoks, manakah reaksi yang bukan redoks. Nah, gampangnya, suatu reaksi redoks itu biasanya di dalam reaksi tersebut itu ada unsur bebas. Jadi kalau kalian menemukan suatu reaksi yang ada kandungan unsur bebasnya, pasti reaksi itu adalah reaksi redoks. Contohnya ini. Nah, ini ada unsur bebasnya. Siapa? Cl2. Jadi kalian tidak perlu mengecek semuanya ya karena akan membuang-buang waktu. Apalagi nanti kalau soalnya pilihan ganda ada 5 pilihan dan kalian disuruh menentukan mana yang bukan mana yang reaksi redoks dan mana yang bukan redoks. Cukup lihat kehadiran dari unsur bebasnya. Selama dia ada unsur bebas, pasti reaksi tersebut adalah kategori reaksi redoks. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah cara cepat yang bisa memudahkan kalian untuk menghemat waktu kalau nanti di soal PTS atau PAS atau PAT atau mungkin nanti soal ujian akhir atau soal UTBK itu ada soal reaksi yang panjang ya banyak tapi disuruh hanya menentukan mana reaksi yang bersifat redoks atau yang bukan redoks. Semoga bisa membantu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian bisa menentukan mana reaksi yang redoks, mana reaksi yang bukan redoks. Kalau reaksi yang bukan redoks aman ya, jadi nggak ada lanjutannya. Tapi kalau reaksi yang redoks biasanya ada lanjutannya. Kalian harus menentukan kedudukan senyawa-senyawa yang menjadi reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Pengertiannya, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, jadi dibalik. Reduktor, oksidator. Kalau ada or itu kan berarti artinya dia pelakunya. Dia pelaku yang mengalami oksidasi, tapi disebutnya sebagai reduktor. Nah, zat yang mengalami reduksi, pelakunya adalah oksidator. Jadi dibalik. Sedangkan kalau hasil reduksi itu adalah zat yang dari hasil reduksi. Kalau hasil oksidasi berarti zat yang dari hasil oksidasi. Jadi kalau hasil itu sesuai dengan namanya. Hasil reduksi ya berarti dari reaksi reduksi. Hasil oksidasi dari hasil reaksi oksidasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, penerapannya bagaimana? Bunda ambil soal yang tadi saja ya, yang ZN ini kan udah tadi 0, kemudian ini min 1, ini plus 1, ini min 1, ini plus 2, ini 0. Nah, kalau misalkan ditarik garis seperti tadi, maka si Zn ini akan mengalami oksidasi. Si H-nya ini akan mengalami reduksi. Nah, sekarang kita tentukan nih,
siapakah zat-zat yang berperan sebagai reduktor, siapakah zat-zat yang berperan sebagai oksidator, siapakah zat yang berperan sebagai hasil reduksi dan hasil oksidasi. Tulis dulu hasil reduksi. Nah, sekarang kita tentukan nih dengan berpatokan pada pengertian yang ada di sini. Reduktor berarti zat yang mengalami oksidasi. Kita lihat, oksidasi adalah ini. Ya, berarti pelakunya. Biasanya kalau yang or-or ini zatnya ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau yang hasil-hasil ini ada di sebelah kanan. Berarti kalau kiri reduktor, reaksinya oksidasi, maka zatnya adalah ini. Zn sebagai reduktor. Nah, sedangkan oksidator berarti reduksi. Siapa yang di sebelah kiri berarti si HCl. Ini harus ditulis semua ya, walaupun yang mengalami perubahan biloks itu hanya H. Tapi karena H ini satu kesatuan dengan HCl, makanya harus ditulis semua. Kemudian hasil oksidasi. Nah, kalau hasil oksidasi, lihat dari reaksi oksidasinya. Maka hasil oksidasi adalah si yang sebelah kanan, ZnCl2. Kemudian hasil reduksi berarti si H2. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau reduktor, patokannya dia pasti zat-zat yang ada di sebelah kiri. Sedangkan yang hasil-hasil itu ya sama kayak hasil reaksi, berarti ada di sebelah kanan. Tinggal dilihat panahnya siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Ya, silakan dipahami karena ini juga merupakan bagian dari redox. Kalau reaksinya redox, maka biasanya ada kelanjutan siapakah reduktor, siapakah oksidator, siapakah hasil reduksi, dan siapakah hasil oksidasi. Dan materi terakhir adalah kalian harus bisa membedakan reaksi yang disebut reaksi disproporsionasi atau autoredox dengan reaksi konproporsionasi. Jadi kalau disproporsionasi itu sering disebut sebagai autoredox, tapi kalau konproporsionasi ya namanya konproporsionasi, tidak ada nama lain. Agak panjang dan agak ribet ya. Hati-hati lidahnya kepleset ya. Oke, kita cek. Reaksi disproporsionasi atau autoredox itu adalah reaksi dengan oksidator dan reduktor itu merupakan zat yang sama. Contoh, 3I2 tambah 6KOH menjadi Ki plus KiO3 plus 3H2O. Langkah pertama untuk menentukan apakah reaksi autoredox atau bukan dan membuktikan apakah dia autoredox, tetap kalian harus menentukan atau menghitung nilai biloks dari setiap unsur. Kita coba ya bareng-bareng. I2 itu 0. KOH, K itu plus 1, O-2, K plus 1. Kemudian KI, K-nya plus 1, I-nya min 1. KiO3, O-nya min 2, K-nya plus 1, I-nya plus 5. H2O, O-nya min 2, H-nya plus 1. Nah, jangan tanya kenapa Bundai cepat, karena Bundai udah biasa. Nanti pun lama-lama kalian juga akan terbiasa untuk menentukan biloks tanpa menghitung di kertas lain ya. Jadi untuk sementara sekarang kalau emang belum lancar ya lancarin dengan cara banyak latihan dan banyak belajar hitung-hitungan seperti ini dengan cepat. Kemudian kalau sudah menentukan setiap biloksnya, kalian harus menentukan mana nih unsur yang mengalami kenaikan biloks dan mana yang mengalami penurunan biloks. Jadi sama kayak langkah yang tadi ya, kayak menentukan reduktor oksidator, ini pun sama harus menentukan mana unsur yang mengalami kenaikan, mana unsur yang mengalami penurunan. Oke, kita mulai dari yang naik dulu ya. Ini ada I di sini naik dengan I yang di sini nih, tampil. Ini I ya sebenarnya. Oke, dari 0 ke plus 5, naik kan? Berarti ini oksidasi. Nah, kemudian ada nggak yang turun? Ada. Ternyata I di sini juga ke sini turun. Nih, ini 0 ke min 1, turun kan? Nah, berarti ini adalah reduksi. Kalian lihat di sini I-nya mengalami, I2 ini mengalami dua reaksi secara bersamaan, oksidasi dan reduksi. Kalau misalkan disuruh menentukan siapa reduktornya dan siapakah oksidatornya, ini pasti zatnya sama, yaitu si I2. Karena I2 ini secara bersamaan dia mengalami reaksi oksidasi juga dan mengalami reaksi reduksi juga. Ya, ini dikatakan sebagai reaksi yang autoredox atau disproporsional.
Sekarang kita lanjut ke reaksi konformasionasi. Kalau yang tadi reduktor dan oksidatornya sama, sekarang hasil oksidasi dan hasil reduksinya yang sama. Artinya kesimpulannya di sebelah kanan ya, yang sekarang bertumpu di sebelah kanan. Kita hitung lagi, sama caranya harus menghitung bilox. HiO3, ini O-nya min 2, H-nya plus 1, ini plus 5. HI, H-nya plus 1, ini min 1, ini 0, ini min 2, ini plus 1. Kurang lebih mirip-mirip ya sama yang atas, cuma dibalik aja. Oke, sekarang kita lihat siapakah yang mengalami kenaikan. Kenaikan itu berarti yang I ini. Dari min 1 ke 0 naik. Nah, ini oksidasi. Kemudian yang turun ada nggak? Dari plus 5 I di sini ke I di sini. Turun dia. Nah, kamu lihat dia sekarang bermuara di belakang. Ya kan? I2 ini menjadi atau berperan sebagai hasil reduksi, juga berperan sebagai hasil oksidasi. Jadi kalau ditulis dia seperti ini. Hasil reduksi itu adalah zat yang sama, yaitu I2. Jadi kalau yang atas, yang autoredox itu bermuara di sebelah kiri. Kalau yang konformasionasi bermuara di sebelah kanan. Ini adalah cabang atau turunan dari reaksi redox di mana ada yang namanya autoredox dan namanya reaksi konformasionasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya adalah kalian harus bisa menghitung bilox, harus lancar menghitung bilox karena itu dasarnya untuk menentukan apakah reaksi redox, mana yang reduktor, mana yang oksidator, sama nanti juga ada penyetaraan dengan reaksi redox. Tetap semua bermuara pada bilox. Jadi aturannya harus dipahami, hitung-hitungannya harus lancar ya, karena di sini bermain negatif dan positif. Jangan sampai keliru. Oke? Dan selesai. Terima kasih. Sekian dan semoga bermanfaat ya video ini. Sudah lama nggak bikin video sendiri. Berharap bisa mengobati kerinduan kalian dengan video sederhananya Bunda Daek. Dan silakan boleh diulang-ulang lagi kalau memang misalkan masih belum jelas. Kamu punya buku bisa dibaca. Bunda semua ambil dari buku biar berguna. Yang sudah beli buku, yang belum beli buku silakan ambil dulu bukunya ke tata usaha. Bayarnya belakangan aja ya. Oke, kelas 12 IPA terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kuotanya. Semoga kalian semua bahagia dan selalu sehat dan tetap bersemangat. Jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Bunda dalam mengajar. Ya, terima kasih. Bunda tutup dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Rabu ya. Tetap semangat belajar.